Halo, halo. Suaraku kok denger kan ya? Denger Dengar Kak, Mas. Oke, oke. BTW ini dari semester berapa aja? 4 Empat Mas. Oke, berarti 2020 ya? Iya. nggih Oke. Kak. Oke. Gini, aku kenal dulu sih ya. Aku Kispi Logofari, udah alumni sih di Informatika ITATS, angkatan 2017. Kalau saat ini sih kerja sebagai back end engineer di Ruang Guru. Terus mungkin itu aja sih. Terus ini sih, mmm, apa yang bakal kita pelajari habis ini, itu adalah competitive programming atau, kita dikasih sebuah soal cerita ya, terus disuruh, memecahkan soal tersebut dan, kita harus membuat, coding untuk soal tersebut. Nah, ada beberapa tes atau test case ya, yang harus kita selesaikan agar kita lolos dari soal tersebut. Terus untuk event yang akan datang ini, itu ada Google Kickstart. Jadi, di sini itu orang satu dunia yang tertarik dengan competitive programming bakalan, apa ya namanya, berlomba untuk menyelesaikan persoalan yang ada di, Kickstart tersebut. Jadi kita cepet-cepetan nyelesain, soal tadi dengan logika dan diimplementasikan dengan, program tadi. Oke, kayaknya aku share screen dulu aja deh. Oh ya, pentingnya, competitive programming ini kalau kalian mau apply di misalkan startup atau software house gitu, kalau di pengalamanku ya, aku kan apply di beberapa startup kayak, Toko Ijo, terus aplikasi travel, sampai akhirnya di Ruang Guru ini, itu sangat penting sih untuk interview. Jadi pas interview itu, kita harus live coding dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang dikasih oleh, interviewer, kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi, dalam waktu dekat ini ada event yang namanya Kickstart, Kickstart 2022. Nah, kita harus menyelesaikan, problem-problem, challenging problem, terus, di sini juga nanti ada kayak leaderboard gitu. Jadi, siapa yang paling cepat dan paling optimal coding-annya, itu ada rankingnya. Di Indonesia sendiri itu juga banyak kok yang ikutan ginian. Ini juga event setiap tahun dari lama ya. Ini yang tampil cuma 2018, 19, 22, 20, 21. Nah, ini mau start Kickstart 2022 1 hari lagi. Nah, terus schedule-nya itu kita, di tanggal 27 jam 23 sampai dengan Juli 1, 2022 jam 10. Bentar, oke. Nah, ini waktunya. Jadi ada beberapa hari kita bisa nyelesaikan beberapa soal gitu. Terus apa ya, mungkin teman-teman coba ini dulu aja sih, register ya. Coba register, aku kirim di chat ya. Coba aja register dulu. Coba aku sign out. Tinggal klik ini ya, sign in, terus nanti bakal pilih account yang dipakai yang mana. Buat yang baru join silakan register. Jadi malam ini kita coba latihan dulu, kita ngerjain 1 atau 2 soal, terus pada ini tanggal 27 Juli sampai 1 Juli
Kalau misalkan ada yang benar-benar minat, nanti kita bikin meet lagi ya. Silakan register dulu, tinggal sign in, terus login seperti biasa gitu. Nah, untuk latihan kita bisa buka yang arsip. Ini di arsip di Kickstart 2021. Ini aja. Kickstart 2022. Nah, di sini ada beberapa soal. Kita coba yang coding practice with Kickstart Season 1. Klik view. Atau mungkin aku kasih aja linknya. Oh, suaranya kecil. Yang lain Di saya kedengar kecil nggak suara? Tidak Kak, soalnya Kakak terdengar kok di tempat saya. Oh, coba cek volumenya. Oke ya. Lanjut. Nah, nanti di bawah sini ada leaderboard ya. Ada leaderboard. Di sini ada nama, terus ada skornya berapa aja. Terus ada penalty time gitu kalau misalkan ini kalau apa ya, codingan kita itu miss gitu. Jadi sekali kita submit dan salah itu ada kayak penalty time gitu. Terus di sini itu ada beberapa soal. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal yang bakal kita selesaikan gitu. Tapi kita coba ini dulu sih. Sampel problem. Oke, kita buka. Nah, soalnya itu kayak gini. Jadi bahasa Inggris dan kalau kita udah bisa menyelesaikan ini, kita dapat 1 poin gitu. Di bagian bawah ada problem. Nah, problem ini adalah soal ceritanya. Terus di sini ada inputnya. Program kita inputnya seperti apa itu dijelasin di sini. Terus ada outputnya. Hasil output dari program kita itu seperti apa itu dijelaskan di sini. Terus ada limit. Nah, kalau kita udah bisa nyelesain nih dengan codingan kita bakal dites juga. Jadi seberapa efisien sih kode yang kita buat dengan ada limit-limit seperti waktunya harus 40 second maksimal ya. Memorinya 1 giga dengan test case yang begitu banyak gitu. Terus ada contoh test setnya di sini. Ada test setnya yang bakal dites ke codingan kita nanti kayak gitu. Terus ada sampel input sama sampel output. Jadi inputnya di sini seperti apa, kita harus menghasilkan output kayak gini gitu. Terus di bagian bawah ini ada informasi contohnya itu kayak gimana dia ngejelasin inputannya seperti apa dan outputnya seperti apa. Kok bisa inputannya seperti ini dan hasilnya seperti ini itu dijelasin di sini. Oke, kita bahas dulu aja soal sampel problem ini. Jadi ini tuh ceritanya kita punya tas ya, beberapa tas gitu atau n tas yang berisi candy. Candy itu permen. Jadi kita punya beberapa tas yang isinya permen dan kamu disuruh, waduh, nyambung Bluetooth masjid. Oke, kita lanjut. Nah, kita kan punya tas ya, beberapa tas atau n tas. Nilainya itu sesuai dengan nilai n. N-nya itu berapa? Nanti bakal didefinisikan gitu. Kita punya beberapa tas yang isinya permen dan kita diharuskan untuk mendistribusikan permen tersebut kepada M kids atau beberapa anak-anak sesuai jumlah M-nya. M sama N ini variabel ya, nanti bakal jadi inputan. Jadi nilainya bervariasi gitu. Terus ada I. I ini setiap I itu setiap tasnya itu berisi C ke I pieces dari permen tersebut. Jadi satu tas itu berisi
berapa permennya gitu sih. Nah, kalau bingung nanti kita jelasin ya ini. Ada contohnya di bawah. Terus kamu harus yakin lah ya. Kita harus yakin setiap anak kecil itu mendapatkan permen dengan jumlah yang sama gitu. Nah, nggak cuma jumlah yang sama aja tapi dengan possibilities yang paling besar. Jadi sebanyak-banyaknya lah. Misalkan ada 20 permen nih, kita bagikan ke misalkan ada 5 anak gitu. Nah, setiap anak itu harusnya kan dapat 4 permen ya. Jadi kan 4 kali 5 berarti 20 gitu. Jadi sebanyak-banyaknya lah. Sampai kita ngehitung sisanya berapa. Nah, oke. Nah, kamu harus membuka setiap isi tasnya dan kita mencampur permennya sebelum kita kasihkan ke anak-anak kayak itu. Nah, pertanyaannya berapa banyak permen yang tersisa setelah kamu bagikan ke anak-anaknya tadi? Berdasarkan aturan yang disebutkan di atas ini tadi. Gitu. Oke. Jadi kita mulai dari pembahasan teknisnya. Inputnya itu baris pertama. Sorry, bentar. Inputnya baris pertama itu T dikali T cash. Kita langsung bahas ini aja ya. T dikali T cash. Jadi baris pertama itu angka 2. T dikali T berarti satu tes ini, terus satu tes ini. Nah, terus setiap tes itu berisi 2 baris. Seperti yang aku tunjukin tadi, kayak gini 2 baris ya. Tiap tes. Jadi yang paling atas sendiri ini berapa sih tes yang mau kita coba gitu ya. Nah, ada 2. Kenapa 2? Karena setiap tes berisi 2 baris. Gini. Oke. Baris pertama itu berisi 2 angka integer. Integer pertama itu N, seperti yang dijelaskan tadi ya. N itu tas. Terus integer kedua itu M, atau jumlah anak-anaknya tadi. Oke, berarti 7 ini tasnya dan 3 ini anak-anaknya. Gitu. Terus next line contain N. Berarti yang ini ya, yang panjang ini itu berisi N bilangan integer bukan negatif C1, C2 sampai Cn. Berarti ini berisi jumlah dari permennya setiap tas gitu. Nah, udah paham ya sampel input ya? Simpel kan, cuma ada dua tes case, terus ada 2 tes gini. Tes yang pertama isinya berapa jumlah tas, terus sorry kayaknya kurang besar ya. Oke, tes yang pertama ini berisi jumlahnya tas, 7 ini berarti 7 tas, terus ada 3 anak kecil yang harus kita kasih dengan jumlah yang rata permennya. Nah, setiap tas itu berisi tas pertama isinya 1 permen, tas kedua isinya 2 permen, tas ketiga isinya 3 permen, dan seterusnya gitu. Ini kan jumlahnya 7 gitu. Ini pun sama, ini jumlahnya 5 tas, isinya 7 semua. Tapi kita harus bagikan ke 10 anak kecil gitu. Baginya harus rata dan semuanya dapat permen yang paling banyak possibility-nya gitu. Terus output seperti apa sih yang kita inginkan? Output apa sih yang kita inginkan? Setiap test case itu output lainnya itu formatnya kayak gini. Kita harus nulis case spasi pagar x titik 2 spasi y. X-nya itu apa? X-nya itu number atau urutan dari test case-nya. Misalkan kayak gini. Ini kan test case 1. Berarti ini ada pagar 1 gitu. Terus ini test case kedua, ini isinya pagar 2
gitu. Nah terus, Y itu apa? Y itu adalah, jumlah dari permen yang tersisa. Jadi tadi kan ada ini sih, ada tas dan juga ada anak kecil. Di dalam tas ada beberapa permen, itu kita bagiin sama rata dan jumlah paling banyak, gitu. Nah sisanya berapa, itu harus kita tampilin di sini, gitu sih. Oke, ini udah. Oke, ini limit kayak tadi ya, limit biasa ada, batas waktu running programnya itu maksimal 40 detik, memorinya 1 giga, terus ada test setnya 1 sampai 100 gitu, dan seterusnya. Nah, ini, seperti yang aku jelasin tadi sih sebenarnya sama. Ini, penjelasan dari test case-nya ini, kenapa kok bisa jadi hasilnya 1 gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyain dulu sih? Atau kurang paham? Aku copy-in ini ya, atau minta dijelasin ulang, boleh? Saya masih bingung, Kak. Bingungnya gimana? Banyak. Soalnya ya itu kalau saya kan masih agak bingung tentang cara pengerjaannya kayak tadi itu yang Kakak bilang, yang ada apa namanya ini, boleh lihat soalnya, Kak, yang ada T2 boleh sama lihat inputnya tadi, Kak. Oh ini, Ya itu, itu saya masih pusing gitu. oke. Coba ya, berarti yang pertama ini tadi itu adalah jumlah tes. Login deh. Nah jumlah tes kenapa, sorry, kita inputin 2 jumlah tes. Ada 2 tes yang kita uji di sini. Nah setiap tes itu berisi 2 baris. Jadi kita pisahkan gini, ini tes 1, terus ini tes 2. Nah, di baris pertama, gini aja deh, ini jumlah tas, yang ini itu jumlah anak kecil. Nah, di baris pertama tes itu ada jumlah tas dan juga ada jumlah anak kecil, gitu. Terus di baris keduanya ini adalah jumlah permen di setiap tas. Oke, tasnya kan ada 7, berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka di sini ya. Berarti, setiap angka ini dia mewakili isi dari, permen di tas tersebut. Misalkan di tas pertama isinya permennya 1, di tas kedua isinya permennya 2 gitu. Atau kita coba bikin angka lain ya, misalkan gini deh, biar ada variasi. Jadi di tas pertama isi permennya 5, di tas kedua isi permennya 3, di tas ketiga isi permennya 2 gitu. Udah jelas? Gimana? Yang isi permennya itu kadang bisa berubah-ubah ya setiap soal gitu ya, Kak? Iya, bisa berubah-ubah. Meski jumlahnya ini juga bisa berubah sih. Tergantung ininya, test case yang dikasih. Gitu. Gitu. Makasih, Kak, sudah, Kak. Oke, udah paham ya? Sudah Sip, paham, sip. Kak. Kalau yang untuk tes kedua 5 sama 10 itu apanya, Kak, nggih? Sama, kayak gini, jumlah tasnya ya. Ini kan tes kedua, soal kedua gitu ya. Jumlah tasnya 5, anak kecilnya 10. Jadi jumlah tasnya itu ada 5, ini kan 5 angka. Terus setiap tas isinya 7, 7, 7, 7, 7 gitu sih. Oh, gitu. Oke, ada yang ditanyain lagi? Mungkin yang lain? Atau belum paham? Silahkan. Oh, berarti tadi itu kodenya yang input itu kodenya nggih, yang di sini sampel input itu? Yang mana? Ini dah. Yang sampel input yang di samping ini, Kak? Ya. Ini. Ya udah dari sananya nggak diberikan sampel input kayak gitu? Iya, buat kita ngecek apakah, codingan kita itu udah menghasilkan 1 sama 5 gitu sih. Udah bener atau belum?
Oh, gitu nggih. Gitu. Makasih nggih, Kak, sudah, Kak. Oke oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang kurang paham? Eman loh kalau nggak paham ginian, buat interview kerja di startup lumayan sih. Aku masuk di Ruang Guru juga kebantu dengan ini, competitive programming ginian. Oke, nggak ada ya? Oke, kita coba langsung live code. Bentar, mana? Ini aku punya Visual Studio, bentar. Oke. Oke, aku punya Visual Studio Code di sini, terus kita pakai bahasanya bahasa Python ya. Tapi sebenarnya bahasa yang kita gunakan itu terserah sih mau pakai bahasa apapun. Di sini itu bisa dipilih banyak bahasa, misalkan Bash, C atau C#, C++. Ada Go kalau mau pakai Go, ada Java kalau udah belajar Java boleh sih, Kotlin, PHP, ada Perl, Python, Pascal, Rust, R, Ruby, terus Visual Basic dan lain sebagainya. Ada JavaScript, TypeScript juga ada. Jadi Oh ya, Kak, bebas nanya. bahasa. Gimana? Berarti ini nggak apa-apa ya, terserah nggih kalau kita pakai bahasa apa aja gitu, kayak Iya, C++ gitu. benar-benar. Saya C++ cuma bisa C++ gitu, pakai C++ saja bisa gitu, nggak apa-apa. Bisa, nggak masalah. Yang saya ingat soalnya C++. Oke. Tapi aku demoinnya pakai Python ya. Mungkin biar teman-teman kenal juga Python. Sebenarnya kalau menurutku lebih mudah Python daripada C++. Nanti aku tunjukin sih. Kalau nggak paham bisa langsung tanya aja. Oke, Python ya. Aku ada folder Kickstart di sini sih. Terus aku bikin nama soalnya tadi. Nama soalnya tadi apa ya? Sample problem. Oke, di sample problem kita open. Trust, oke. Nah, kita coba apa ya namanya? Main.go. Kok Go, sorry. Kita pakai Python, berarti PY. Nah, pastikan udah install Python ya. Kalau pakai Python itu, sorry bentar. Oh ya, pastikan udah pakai Python, udah install Python ya. Kita coba dengan ketik Python gini. Nah, udah ada muncul kayak gini berarti udah bener sih. Python kita udah ada. Oke, kita exit. Nah, kita udah bikin file. Sorry, aku gedein dulu kayaknya sih. Ada main.py. Kita coba hal yang simple dulu di sini. Kita bikin hello world. Ini aja sih. Ini keluar. Nah, di sebelah kiri ada print hello world. Ini untuk apa ya? Nampilin pesan di Python kayak gini kodenya. Kalau di C++ kan harus ada cout gini ya. Ada titik koma. Kalau di Python nggak ada titik koma sih. Gitu. Kita coba ini. Kalau mau ngejalanin tinggal ketik Python, nama filenya main.py. Nah, tampil hello world kayak gini. Oke, terus hal yang perlu kita pelajari juga untuk kerjain ini itu input. Jadi di Python itu ada function namanya input. Ini misalkan gini, masukkan nama. Ini nanti kita bisa inputin nama kita. Misalkan ini nanti kita masukkan ke variabel nama. Gini.
Terus word-nya itu kita ganti nama. Kita coba clear dulu, bersihin konsolnya, terus kita running lagi python main.py. Nah, masukkan nama, misalkan ini Kisbi. Nah, muncul halo Kisbi. Python sesimpel itu sih sebenarnya. Terus untuk kode lain mungkin sama seperti bahasa pemrograman lain, ada if itu kayak gini, if nama sama dengan misalnya Kisbi gini. Sorry, ya, oke. Oh ya, di Python nggak ada kurung kurawal ya, adanya titik dua gini. Jadi indentansi itu pengaruh. Indentansi itu apa? Yang kayak gini sih, di tab. Kita harus nge-tab 1 kali. Nah, ini kan langsung ke kanan gitu ya. Misalkan ini. Nah, if ada kayak gini sih biasa. Terus kita coba running lagi. Oh, kita clear dulu ya. Kita running lagi. Nama Kisbi. Nah, halo Kisbi itu asalnya dari sini dan ada print lagi di bawah pakai if. Bentar. Oke, kalau udah gini, misalkan kalau kita coba running lagi tapi inputkan Gofari gini ya. Nah, dia yang muncul cuma halo Gofari ini aja karena yang kita inputkan bukan Kisbi. Kalau yang kita inputkan Kisbi itu muncul halo Kisbi. Nah, kalau kita inputkan Kisbi muncul halo halo gini. Kalau kita inputkan selain Kisbi, dia nggak bakal muncul yang halo-halo. Oke. Itu sih introduce untuk si Python-nya. Sorry, bentar. Ini aku geser sih. Oke, kayak gitu ya. Yang pertama, bentar. Oke, tadi udah diintroduce soal Python-nya seperti apa. Kita langsung coba kerjain soal ini tadi ya. Udah aku jelasin soalnya. Mungkin aku kasih kesimpulannya dulu aja. Karena tadi banyak yang join. Jadi soal di sini itu kita harus ngasih permen ke anak kecil dan permennya itu sama rata. Gitu. Jadi kita punya tas, beberapa tas yang isinya permen dan kita harus distribusikan ke anak-anak kayak gitu. Nah, oke, inputannya tadi kayak gini, ada beberapa tes. Yang pertama itu satu baris ini ya. Yang angka 7 itu jumlah tes, jumlah tas. Terus yang angka 3 ini berarti jumlah anak kecil yang harus kita kasih. Terus yang bawah baris 2 ini itu jumlah permen dalam setiap tas. Ada 7 tas ya, berarti tas pertama itu permennya 1 gitu. Gitu sih. Oke, langsung kita coba inputin kayak gini. Misalkan jumlah tes. Nah, for i, kalau bikin perulangan itu kayak gini. In range. Nah, kalau di Python bikin perulangan 1 sampai sesuai jumlahnya itu kayak gini sih. For i, ini variabel yang akan diekstrak dari sini, range. Jadi codingan kayak gini itu isinya nanti bakalan kayak gini sih, 1, 2, 3, 4 gini. Gitu. Nah,
Terus inputan yang perlu kita gunakan itu kan tadi ada 2 baris ya. Mana tadi? Ini ada baris pertama itu berisi jumlah tas dan ini jumlah anak-anak. Oke. Berarti kita kasih baris pertama gini aja sih. Input. Ya ini kita hilangin ya, soalnya di inputan tadi itu nggak ada. Kita pakai gini aja. Nah kita coba print baris pertama itu isinya apa sih? Jadi langsung kita coba run. Nah kosong, tapi nggak apa-apa kita langsung isi aja. Misalkan 2. Enter. Sorry, bentar. Ya ini harus di convert dulu ya. Ini bisa kita convert pakai int kayak gini. Terus udah. Jadi di Python itu ada type casting. Jadi input ini keluarannya adalah dia string. Kalau kita pakai Visual Studio Code bisa dibaca di sini function input dia keluarnya adalah string gitu. Dan range dia itu mintanya adalah sorry bentar nggak muncul. Range itu dia mintanya adalah integer. Nah harus kita convert ya dari string ke integer kayak gitu. Coba kita run lagi. Inputkan 2. Nah, ini inputan dari baris pertama. Kita coba misalkan ini tadi 7 sama 3 ya. 7 sama 3, 7 spasi 3. Yang muncul adalah 7 sama 3. Terus kita coba inputin 5 sama 10. 5 sama 10. Yang muncul 5 sama 10 gitu. Ini untuk test case-nya. Terus kita juga oh ya, ini kita harus bagi dulu. Kita harus bagi antara 7 sama 3 ini per variabel. Jadi caranya gini. Split baris pertama itu sama dengan split baris pertama itu kita split by space. Nah, kalau gini kita zoom out dulu lah. Nah, kalau gini dan kita run hasilnya kayak gimana? Kita inputkan 2. Misalkan 7 sama 5. Sorry. To given. Kayaknya gini deh. Oke. Kita coba lagi Python 2, 7 sama 5. Nah, muncul. Tadi bentuknya string itu kan langsung ya 7 sama 5 kayak gini. Nah, ketika kita split itu bentuknya seperti array. Bukan seperti ya, emang array. Array of string kayak gini. Jadi ada 2 angka yang dipisahkan by ini space. Kan kita define sebagai space ya untuk pemisahnya. Jadi ini cara untuk ngekonversi dari string ke array gitu. Oke, kalau udah dapat kita bisa ambil di sini misalkan jumlah tas itu sama dengan array tadi indeks ke 0. Array tadi indeks ke 0 gitu. Terus jumlah anak kecil, kalau kita sebut anak aja ya, jumlah anak itu indeks ke 1. Kenapa yang dimasukin angka 0 sama 1? Karena sesuai indeks ya. Ini 0, ini posisi ke 0, ini posisi ke 1 gitu. Berarti kita udah dapat jumlah tas sama jumlah anak. Kalau kita print misalkan gini, jumlah anak itu tas dulu aja. Jumlah tas itu kayak gini. Kita run 1 aja 7 sama 5. Nah, jumlah tasnya 7.
kita udah dapat variabelnya 7 untuk jumlah tas. Terus untuk jumlah anak kita bisa ambil dari variabel jumlah anak. Itu dapat dari sini ya, jumlah anak. Itu terus di-split dari sini. Dari string tadi di-split jadi array, dipisah-pisah jadi array berdasarkan spasi gitu. Jadi kalau kita run, kita udah dapat clear. Kita udah dapat jumlah tas sama jumlah anak. Oke ya. Oke, beres. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyain? Ringan simple kayak gini. Ini apa ini? Hapus, nggak perlu. Oh ya Kak, kalau untuk apa namanya, kayak ditranslatekan ke C++ bisa nggak Kak? Di apa? Ditranslatekan ke C++ programnya. Sorry, dia apa sih? Ditranslatekan kayak gitu, ditranslate ya. Oh, translate. Iya. Oke, mau coba pakai C++ gitu ya? Iya Kak. Oke, bentar. Aku belum install C++ soalnya. Kita coba pakai ini sih, barangkali bisa. Harusnya bisa sih. Oke, kita pakai C++ sih. Oke, dari kode ini nanti kita bakal ubah ke C++ dulu ya. Mungkin dari teman-teman banyak yang masih semester 4, jadi familiarnya dengan C++, bukan Python. Kita coba ubah aja. Oke, jadi yang kita butuhin variabel pertama itu jumlah tes. Jumlah tesnya itu, sorry. Aku kok lupa cara bikin variabel, bentar. Oh ya, kayak gini, int. Nah, kita masukin cin std out. Ini biasanya ada kode apa ya? Using namespace std. Oke. Berarti langsung cin jumlah tes cout pakai gini kalau nggak salah. Coba run titik koma, lupa. Jumlah tes 2, muncul 2. Oke, sip. Oke lah. Terus kita udah dapat jumlah tes, kita pakai for in i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan i kurang dari jumlah tes i plus oh. Oke, ini kita close aja sih. Oke.
Pindah aja ke sini. Nah, kita udah dapat jumlah tes, terus yang kedua itu kita butuhin apa ya? INT untuk first line ya, line pertama. Pakai string aja. str. In oke, titik koma. Kok munculnya cuma satu doang? Input with space in C++. Oh, get line. Oke, kita pakai get line. First line, berarti yang kita masukin first line. Run, titik koma. 175. Yes. Apa nih? Tujuh 75. There's 2 7 not found. Kayaknya aku harus belajar C++-nya dulu. Kalau gitu kayaknya kita coba aja pakai Python lagi aja, lebih familiar. Mungkin nanti kalau mau di-convert ke C++, nanti tinggal ini aja ya. Nanti tinggal kontak aku, nanti bisa belajar lagi untuk di-convert ke C++-nya. Gitu. Nah. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Kita coba lihat hasilnya apa yang didapat tadi. 75 misalkan jumlah tas sama jumlah anak 5, terus 8 sama 10 misalkan jumlah tas sama jumlah anak segini. Oke, kita udah dapat, terus kita pakai inputan lagi, berarti baris kedua ya. Baris kedua. Oh, sorry. Ini bukan diinputin gini sih, tapi dari jumlah tas itu kita for loop for j in range dari jumlah tas kayak gini. Karena ini juga bentukannya string, itu kita harus konversi ke integer dulu. Gini. Terus jumlah ini jumlah permen setiap tas ya. Jumlah permen setiap tas itu kita inputin di sini kayak gini. Terus di sini kita harus bikin array dulu nih. Array
jumlah permen setiap tas sama dengan kurung kotak. Jadi kalau mau bikin array, definisi array itu cuma gini aja sih. Nama variabel sama dengan kurung kotak. Itu kayak gitu. Terus, nah setiap inputan ini itu bakal kita tambahin ke array ini. Caranya gimana? RR jumlah tas ini dot append. Gini doang. Nah, kita bisa lihat hasilnya pakai ngeprint si ARR. Coba clear, terus Python main.py. Di sini kita masukin 2, 7 sama 5. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya gini gak sih? Oh sorry, list. Ada yang salah, bentar. Oh, kita bisa pakai cara yang di atas sih sebenarnya. Kita bisa pakai ini. Jadi ini baris kedua. Baris kedua, terus kita langsung split by space. Gini aja, berarti array jumlah tas. Gini. Kita pakai 2 test case, 7 sama 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Enter. Nah, muncul array-nya kayak gini. Terus kita coba masukin misalkan ada 8 sama 10 gitu ya. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Nah, muncul ada 7 array kayak gini. Oke, udah beres ini. Terus yang kita lakukan selanjutnya, karena kita udah dapat jumlah tasnya berapa, jumlah anaknya berapa, terus kita juga udah bisa inputin array-nya ini, kita harus ngitung berapa permen sih maksimal yang bisa kita kasih untuk ke anak-anaknya tadi, dan jumlahnya itu sama setiap anak gitu. Cara yang paling gampang itu kita bisa gunakan ini ya, kita jumlahin semua, terus tinggal kita modulus. Itu sih cara yang paling gampang. Mungkin kalau ada yang bingung bisa langsung tanya ya. Kita coba aja langsung gimana caranya untuk kita nambahin semua datanya itu. Kita harus bikin satu variabel dulu. Misalkan jumlah permen sama dengan 0 for i in ARR jumlah permen setiap tas. Nah, jumlah permen sama dengan jumlah permen ditambah kita convert ke integer dulu ya, i kayak gini. Oh sorry, ini kan udah ada i ya, nanti tabrakan sih variabelnya. Jadi kita ganti j aja. Ini harus kita ganti juga. Nah, coba kita print jumlah permen. Ini aja. Oke. Kita masukin 1 deh, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar, kok ada yang salah. Jumlah permennya 5. Kenapa bisa 5? Oh sorry, ini jumlah permen sih harusnya. Ada 1, 7 sama 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jumlah permennya ada
28. Benar nggak sih 28? Coba kita tambahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Benar, 28 ya. Hasilnya 28. Oke. Terus untuk kita nyari berapa sisanya permen yang kita kasih ke anak-anak, itu tinggal kita modulus aja jumlah permen. Kalau modulus itu persen ya, pakai persen dari jumlah anak. Sisa permen. Nah, kita masukin ke variabel sisa permen ya. Terus sisa permen itu isinya kita print dari sisa permen. Kita coba lagi. 1, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gini. Bentar. INT permen, jumlah permen. Oh ya, ini jumlah anak masih string ya. Kita harus convert ke INT. 1, 7 sama 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa permennya 3. Apakah benar 3? Coba kita hitung ya. Kita ada berapa permen tadi? Ada 28 permen. 28 permen. Terus ada 5 anak. Ada 5 anak. Nah, karena ada 5 anak, misalkan kalau 5 kali 3 itu 15, 20, 25. Harusnya jawabannya 1 ya, berarti ada yang salah nih. Mana tadi? Ini kan hasilnya 1. Itu dari jumlahnya. Oh sorry, ini 3 sih. 7 sama 3. Coba kita coba lagi sih. 1, 7 sama 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enter. Sisa permen 1. Oke, udah benar ya berarti ya. Udah benar. Jumlahnya sisa permennya 1. Kita coba test case yang kedua 5, 10 sama 7, 7, 7. Running lagi 1 aja. 5, 10, 7, 7, 7, 7, 7. Sisa permen 5. Oke. Nah, kita udah dapat sisa permennya 5 dengan test case kayak gini dan juga sisa permennya 1 dengan test case kayak gini. Kita coba lagi dengan 2 test case langsung. Jadi 7 sama 3 sama terus setiap jumlah permen di dalam tas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enter, sisa permen 1, oke. Terus ada lagi 5 sama 10. 5, 10, 7, 7, 7, 7, 7. Hasilnya 5. Oke, 1 sama 5. Oke, udah benar. Masalahnya kita belum sesuai dengan format yang diminta. Di output sini formatnya adalah kayak gini. Berarti kita harus menyesuaikan formatnya. Bentar. Nah, caranya itu kita tinggal print kayak gini sih. Case pagar, case spasi pagar, terus ini angkanya kita plus atau koma boleh. Kita ambil dari urutan keberapa sih
ininya apa namanya test case-nya itu bisa kita ambil dari I. Nah, oke, kita pakai I dulu. Terus titik 2 ya, titik 2 spasi terus jawabannya berapa? Titik 2 spasi jawabannya sisa permen. Kita coba lagi, kita 1 terus 7 sama 3, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, oke, udah benar, cuma di sini ada kesalahan, angkanya 0 ya. Harusnya angkanya 1 sesuai dengan output yang di sini. Kalau gitu simpelnya kita cuma plus 1 gini aja. Harusnya udah sesuai. Kita coba lagi. Masukin 2, 3, 7 sama 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enter. Oke, ada spasi ya di sini ya. Habis, bentar. Harusnya nggak boleh ada spasi sih. Oke, itu bisa kita pakaiin gini aja. Nggak perlu kayaknya. Satu, 7 sama 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, berarti harus kita convert ini str. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah sih, kita pakai format, cuma simpelnya kita pakai concat plus saja dulu sih. Kita bisa coba lagi. Satu, 7 sama 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, outputnya sama kayak gini. Case spasi pagar 1 ini urutan, terus jawabannya adalah 1. Oke, udah benar ya berarti. Oke, codingan kita udah sampai di sini. Coba kita copy aja. Kita copy, kita masukkan ke editor di sini. Bahasanya jangan lupa diganti pakai Python. Kita bisa run test pakai ini sih. Run test. Masih proses submit. Di sini ada pending, masih diproses ya. Nah, complete. Kita cek hasilnya, outputnya sama. Case pagar 1.2 angka 1 case pagar 2.2 hasilnya 5 gitu. Nah, kalau kita udah yakin jawaban kita benar, kita bisa langsung run tanpa checklist si test run mode. Langsung kita submit attempt. Kalau kita submit attempt, di sini juga ada attempt 1 pending, masih diproses, masih muter. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada 2 status ya. Di sampel itu pas, terus ada centang test set 1 pas. Test set 1 itu yang mana? Test set 1 itu yang ini sih. Jadi jumlah tesnya itu 1 sampai 100, terus ada n-nya 1 sampai 10 pangkat 5 gitu dan seterusnya. Kita lihat hasilnya. Nah, codingan kita udah benar. Kalau kayak gini berarti kita udah dapat poin 1. Gitu sih. Jadi dari soal cerita yang kayak gini, kita solving problemnya dengan codingan kayak gini aja. Barangkali ada yang ditanyain dulu atau ada yang belum paham? Oh ya, Mas, nanti boleh saya screenshot Mas, anunya apa namanya itu source code-nya Mas. Nanti sama Oh, saya mau nyoba-nyoba di C++ Mas. oke, boleh. Mau nyoba Python sedikit. Oke, silahkan ini. Codingannya simpel kok. Kalau mau di-convert ke C++ harusnya gampang sih.
Tunggu, Kak. Oke, ada yang ditanyain mungkin? Tidak, Kak. Oke, teman-teman yang lain udah pada jelas? Sudah. Ingatnya kayak gini aja sih, kita bisa solving problem dari soal kickstart. Oh ya, aku jelasin lagi mungkin ada yang belum paham konteksnya ya. Jadi di sini kita punya n task. Jadi kita punya task sebanyak n gitu ya. Terus task tersebut sebenarnya berisi permen atau candy dan kita diharuskan untuk mendistribusikan atau membagikan ke beberapa anak kecil atau M kids. Jadi anak-anak yang jumlahnya itu variabel M. Jadi N sama M ini nanti bisa berubah-ubah nilainya sesuai variabel yang diinputin gitu. Nah, si ini apa? Si itu adalah jumlah dari permen yang ada di dalam setiap tas. Misalkan di tas pertama jumlah permennya ada 5, terus di tas kedua ada 3 gitu sih. Terus kita harus yakin bahwa setiap anak-anak itu mendapatkan jumlah permen yang sama. Dan jumlah yang paling banyak gitu sih. Misalkan ada 5 anak kecil, kita nggak boleh kasih misalkan dua permen dua permen gitu misalkan. Kalau kita ada 15 permen gitu. Kita harus nyari jumlah permen yang sama dan terbesar gitu. Nah, di sini ada kata-kata sih sebenarnya bukan termasuk soal yang harus kita pikirkan gitu. Ini cuma penjelas aja. Jadi di sini kita harus membuka setiap isi tas dan mencampur isi permennya dan kita akan kasih ke anak-anak kecil gitu. Nah, di sini ada sampel input. Sampel input ini apa? Sampel input itu angka-angka yang harus kita masukkan ke codingan kita atau ke program kita dan menghasilkan output seperti yang sebelah kanan ini. Di yang baris pertama itu dijelaskan di sini ya. Baris pertama itu adalah tes kali tes. Jadi berapa sih jumlah tes yang akan kita inputkan? Kita inputin 2 tes. Nah, setiap tes itu terdapat 2 baris. Jadi kan ini satu tes, yang aku blok ini satu tes, ini juga satu tes. Jadi 2 baris ya. Terus di baris pertama itu terdapat dua integer n. N itu apa? Bisa dilihat di sini ya. N itu adalah task gitu. Terus ada M number of kids atau jumlah anak kecilnya. Bisa dilihat di sini juga M kids gitu. Nah, udah ya, ini jumlah tas dan ini jumlah anak kecil gitu. Terus next line-nya baris kedua dari tes itu berisi N, bilangan bukan negatif. Bilangan bukan negatif sesuai jumlah sesuai jumlah N. Jadi ini C1, C2, C3 sesuai jumlah N. N-nya ada 7, berarti ada 7 digit di sini kayak gitu. Kalau ini ada 5, di sini juga ada 5 digit kayak gitu. Nah, kita harus membagi seluruh permen ini ke 3 anak kecil. Seluruh permen ini ke 10 anak kecil gitu. Gitu sih. Outputnya sisanya 1 dan sisanya 5. Kita harus bagi rata. Simpelnya, aku jelasin kodenya kayak gini. Secara logiknya itu kita harus inputin ini dulu, jumlah tesnya berapa, lalu kita looping ya pakai for, terus di perulangan itu terdapat
inputan baris pertama. Baris pertama itu apa? Yang 7 sama 3 ini. Kita harus ngeproses ini. Karena inputannya di Python ini outputnya adalah string, maka kita bisa split by space. Kita bisa split dari spasinya. Jadi outputnya ini adalah array gitu. Atau list dari str, list dari string gitu. Nah, selanjutnya kita bisa pisahin, kita bisa ambil nilai dari inputan tadi itu ke dalam, kita masukin ke variabel jumlah tas dan jumlah anak. Jumlah tas itu pakai indeks ke 0, jumlah anak indeks ke 1. Kenapa kok indeks 0 sama 1? Karena ini kan udah jadi array kan ya, atau list tadi, dan indeks ke 0 adalah nilainya 7. Nilai 7 ini adalah nilai dari n, atau jumlah tasnya. Terus ini nilai dari M atau jumlah anaknya, kayak gitu. Jadi indeks ke 0 itu jumlah tas, indeks ke 1 itu jumlah anak, kayak gitu. 0, 1 gitu. Nah, di inputan baris kedua itu kita diharuskan nginputin jumlah candy atau jumlah permen di setiap tas. Karena tasnya ada 7, kita ada 7 digit dan nilainya berbeda-beda. Di tas pertama itu ada 1 permen, di tas kedua ada 2 permen, dan seterusnya kayak gitu. Kita lakukan hal yang sama karena inputannya adalah string, kita bisa split by space kayak yang tadi, dan hasilnya adalah array dari jumlah setiap permen. Nah, kita udah ngeproses dan masukin variabelnya ya, udah kita define variabel-variabelnya. Terus gimana sih solusinya? Solusinya sebenarnya simple. Kita cukup ngejumlah seluruh permen yang ada dan kita ngemodulus. Modulus itu apa sih? Modulus itu adalah sisa bagi. Jadi kita bagi semuanya dan kita dapat sisanya berapa. Misalkan jumlah permennya tadi itu ada, jumlah permennya tadi itu bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 28 ya. Kita pakai kalkulator aja. Ada 28. Nah, ini kalau kita bagi ke anaknya tadi berapa? Ada 3. 28 dibagi 3 itu 9 ya. 9, nah, kalau kita bulatin ke bawah berarti setiap anak itu dapat 9. 9 berarti sisa ya, 9 kali 3. Itu hasilnya 27. Padahal permennya adalah 28. Berarti sisa 1. Nah, modulus itu adalah sisanya. Kayak gitu. Aku ulangi lagi. 28 dibagi 3 tadi itu 9. 9 masih sisa ya, ada komanya. Nah, kalau 9 dikali 3 anak ya, 9 permen dikali 3 itu 27. Jadi sisanya sisa 1 dari jumlah 28 permen tadi gitu. Nah, modulus di Python itu cukup nulisin persen kayak gini. Nah, kita dapat sisa permennya, lalu kita tinggal print seperti biasa. Gitu sih. Untuk solving problem di sampel problem ini. Barangkali ada yang ditanyain? Mungkin ada yang ditanyain atau yang belum paham? Udah Kak, udah paham kok. Panggil aja Mas ya. Oh iya, Mas. Baru lulus aku. Oh, baru lulus. Tahun kemarin sih. Oke, bentar. Siapa? Oke, itu sih soal pertama. Jadi aku ingetin lagi di Kickstart ini itu yang baru join ya, aku kasih linknya. Aku kasih linknya ini ya. Jadi Kickstart itu event untuk competitive programming ya. Kita diharuskan menyelesaikan masalah yang tadi kayak soal cerita tadi ke dalam bentuk
logic dan diimplementasikan ke coding. Dan kita submit, kalau logic kita bagus gitu, nanti nilainya kita bakalan dapat poin sesuai yang didefinisiin tadi. Gitu. Nah, di sini juga ada leaderboard. Kalau teman-teman tahu mungkin kalau di game itu bisa disebut global top rank ya. Global top rank itu jadi ada banyak orang yang berlomba-lomba ingin mencapai rank pertama dengan menyelesaikan soal-soal yang ada kayak gitu. Nah, eventnya kapan? Eventnya akan dimulai 1 hari 3 jam lagi. Jadi besok ya. Tepatnya itu tanggal 27 jam 23 sampai Juli tanggal 1 sampai jam 10 gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang tertarik, nanti boleh japri aja, kita bikinin meet lagi malam ya. Kita bikinin meet lagi untuk ngerjain soalnya bareng-bareng seperti apa gitu. Oh ya, buat teman-teman kalau bisa ikut ya, ini buat pengalaman. Ini juga penting buat interview di startup. Sepengalaman saya interview di beberapa startup, ada di e-commerce ijo, terus ada di aplikasi travel, ada di apa namanya, di company hosting itu pernah interview, dan akhirnya di Ruang Guru itu kepake juga ini semua. Jadi kita diharuskan untuk live coding dan dikasih soal, misalkan contohnya buat bilangan Fibonacci tanpa pakai function. Kalau pakai function gampang kan ya, tinggal Fibonacci buka kurung berapa gitu. Kita diharuskan tanpa pakai function, dan beberapa company itu tes logiknya itu pakai Google Sheet. Jadi nggak ada compiler, nggak ada di run di situ, itu nggak ada. Kita pakai Google Sheet, ngoding, dan kita harus bisa jelaskan ke interviewer setiap baris yang kita buat, logiknya kayak gimana, alurnya kayak gimana gitu sih. Rata-rata yang aku pernah alamin kayak gitu di beberapa company yang aku sebutin tadi. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jam 19.55, kita tunggu jam 19.55, langsung kita tutup. Oh ya Kak, tanya Kak. Ya. Berarti kalau ini kan, kalau saya kan kalah di babak pertama, itu berarti sudah tereliminasi ya berarti? Atau bisa yang lain gitu? Babak pertama tereliminasi gimana? Kayak kan kalah di babak pertama gitu. Heeh. Itu nggak bisa ngambil lagi nggak Kak? Atau lagi gitu? Oh, sebentar, aku lupa kalau ini. Ini kalau nggak salah masih Pas bisa sampai deh. Masih bisa. Jadi tadi kan ada beberapa soal ya. Ada beberapa soal, contohnya kayak gini. Ada beberapa soal yang harus kita selesaikan. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, 5 ini. Ada 5 soal. Itu kita harus selesaikan dalam beberapa hari itu. Jadi kita coba aja, nggak apa-apa, open problem, kita coba selesaikan satu-satu. Kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa, itu buat latihan kita sih sebenarnya, tes logiknya gimana, kita belajar logiknya kayak gitu. Jadi besok ini cuma doang ya Kak ya? Besok ini cuma prakteknya doang ya? Praktis? Kayak latihannya dulu ya? Oh enggak, bukan latihan, langsung lomba sih sebenarnya. Mbak besok? Iya, langsung lomba gitu. Gitu dia. Sorry, bentar. Ini ya, ini. Iya Kak. Iya, kayaknya ini masih coding praktis sih. Masih coding praktis. Nggak apa-apa, langsung besok coba aja langsung. Kalau mungkin ada yang butuh ngerjain bareng, boleh. Aku ready kalau malam. Kalau pagi masih ini kerja sih. Gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas. Oke. Ada yang ditanyain lagi mungkin? Terima kasih kembali Pak Andi. Mungkin ada yang ditanyain, boleh, bebas. Tentang codingan atau tentang
soalnya kayak gimana, ataupun lombanya itu kayak gimana, atau kompetitif programming di interview itu kayak gimana sih gitu. Bebas sih mau tanya-tanya. Ataupun kerja di ruang guru itu kayak gimana, boleh. Silahkan. Oh iya, yang baru join mungkin belum tahu kalau aku di ruang guru sebagai back end engineer sih. Barangkali mau tanya-tanya boleh. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau mau tanya-tanya boleh japri aja via WhatsApp ya. Kalau nggak ada, aku tutup dulu. Kalau besok ada yang mau ngerjain bareng, boleh japri aja via WhatsApp. Kita bikin link, kita kumpul ngerjain bareng. Kita selesaiin bareng-bareng. Oke, gitu aja mungkin. Dari Pak Andi ada penutupan? Oh ya, ada pertanyaan ya? Enggak, Mas. Cukup. Oke, siapa? Yeah. Ada pertanyaan selain Google Kickstart ini ada coding competition apa lagi, Kak? Coding competition ya, di Google sendiri itu ada banyak sih sebenarnya. Silahkan dibuka aja linknya ini. Coding competition ya. Itu ada banyak, ada Codejam, Kickstart, sama Hashcode. Atau kalau mau lebih banyak lagi itu ada di HackerRank. Coba aja ketik HackerRank di sini, itu login dan kita langsung coba selesaiin problemnya. Mungkin kalau sering lihat channelnya Pak Sandika Galih ya, web programming Unpas itu juga sering ngerjain di HackerRank kayak gitu. Jadi sama, kita dikasih soal, kita harus nyelesain dalam bentuk code. Itu sih, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih semua yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rizky ya. Terima kasih, Pak. Oke, suun. Makasih, Mas. Semangat teman-teman semuanya.